Good morning, hari ini kita belajar mengenai teknologi konstruksi miniatur jembatan ya. Jadi silakan didengarkan penjelasan Miss baik-baik. Nah, jadi perkembangan teknologi konstruksi jembatan ini dapat dilihat dari segi bahan utamanya, yaitu pembuatan jembatannya dengan menggunakan besi dan baja. Jadi penggunaan besi dan baja ini menjadikan sebuah konstruksi jembatan menjadi kuat, kokoh, tahan lama, dan bersifat megah. Nah, jadi untuk sejarah perkembangan jembatan ya, jembatan itu merupakan sebuah sarana dengan struktur tertentu yang dibangun untuk menghubungkan dua atau lebih rentang hambatan fisik seperti sungai, jurang, teluk, lembah, dan jalan sehingga dapat melintas dengan lancar dan aman. Jadi digunakanlah yang namanya jembatan. Jadi pada zaman dahulu kala manusia purba atau manusia primitif menggunakan yang namanya batang kayu yang tumbang untuk menyeberangi sungai. Jadi manusia pada zaman purba ini melintasi sungai itu dengan memasang pilar-pilar batu, kemudian kayu gelondong atau pohon yang tumbang dengan bentang yang sangat pendek ya. Jadi akar-akar atau ranting-ranting pohonnya itu digunakan juga untuk jembatan gantung untuk menggelantung melompat dari pohon yang satu ke pohon yang lainnya. Namanya juga zaman dulu ya. Jadi pemikiran manusia itu belum berkembang, hanya menggunakan atau memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia. Jadi jembatan yang digunakan pada zaman purba ini itu berbentuk seperti jembatan balok yang sederhana ya, yang hanya digunakan untuk bentangan yang pendek, seperti dibangun di atas sungai Efrat dan sungai Tigris di Babilonia kira-kira sekitar 2000 tahun sebelum Masehi. Kemudian dari zaman purba masuklah ke periode Romawi kuno ya. Jadi ini dimulai dari tahun 300 sesudah Masehi dan berlangsung kurang lebih selama 600 tahun yang lalu. Jadi pada masa ini jembatannya dibangun dengan menggunakan kayu, batu, dan beton. Jadi udah agak meningkat lah ya kan. Nah, jadi mereka membuat konstruksi jalan yang dibangun di atas pilar yang berada di bawah air dan melindungi dari bahaya banjir. Kemudian masuk lagi ke periode zaman pertengahan ya. Jadi di zaman ini tidak terlalu jauh sih dengan periode Romawi kuno ya. Jadi bentuk jembatannya melengkung, kemudian pilar-pilarnya berbahan dasar batu, masih sering digunakan dalam periode ini ya. Jadi batu itu yang paling utama digunakannya. Kemudian pada jembatan ini jalan raya menghubungkan dua ruas kawasan perdagangan yang mempunyai jalan masuk menuju jalur pejalan kaki yang dibangun di bagian tepi dalam satu kesatuan konstruksi. Jadi udah agak lebih maju lah sedikit. Kemudian teknologi jembatan zaman besi dan baja ya. Ini dilatar belakangi karena adanya revolusi industri. Jadi pada periode ini jembatan besi dibangun dengan menggunakan prinsip-prinsip bentuk lengkung, terutama untuk jembatan jalan raya. Kemudian menggunakan cantilever pada konstruksinya. Nah, jadi untuk pembuatan jembatan pada era ini menggunakan berbagai macam komponen. Itu ada namanya baja dek, kemudian girder, rangka batang, kemudian pelengkung, penahan, dan penggantung kabel. Jadi di zaman besi dan baja ini sudah lebih meningkat lah daripada zaman pertengahan dan Romawi kuno, lebih kokoh dan lebih kuat jembatannya. Kemudian zaman jembatan gantung ya, jadi konstruksi jembatan ini menggunakan menara batu sebagai pilarnya. Nah, jadi tahun 1851 itu mengalami kemajuan dengan dibangunnya jembatan gantung di negara Amerika Serikat. Kemudian ada jembatan cable stay ya. Jadi di Eropa jembatan cable stay ini berkembang dengan baik selama 3 dekade. Keunggulannya ini lebih baik daripada dengan jembatan gantung yang ada di Amerika. Kemudian zaman jembatan beton ya. Jadi jembatan beton ini mulai terkenal sejak tahun 1865 dengan batang terpanjang yang pernah mencapai 78 meter. Jadi ini menggunakan gelagar beton yang bertulang. Kemudian jembatan lengkung Sydney ini merupakan jembatan beton lengkung yang terpanjang yang pernah dibuat dalam proses pembangunan jembatan dengan bahan baku beton. Nah, itu saja materi kita hari ini. Silakan dicatat materinya dan dikerjakan tugasnya ya, Nak. Sampai di sini pertemuan kita and see you next time.